Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramji Fadil Ajhar, NIM 12140700099. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah berdirinya PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel. PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel berawal dari KBIH Al-Ikhlas yang didirikan sejak tahun 1990. Kemudian tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Haji Wawan Hermawan pada tahun 2010. KBIH Al-Ikhlas semakin melebarkan sayap dan berkembang sehingga mampu mendirikan perusahaan travel haji dan umrohnya sendiri yang diberi nama PT Cahaya Raudhoh. Tidak hanya melayani umroh dan haji saja, PT Cahaya Raudhoh juga melayani penjualan tiket serta paket wisata halal, baik domestik maupun internasional. Untuk memperkuat bisnis, PT Cahaya Raudhoh juga telah menjadi anggota dari Association of the Indonesia Tour and Travel Agency atau yang sering kita kenal dengan singkatan ASITA. Selain itu, PT Cahaya Raudhoh juga menjadi anggota dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang sering kita kenal yaitu dengan singkatan AMPURI. PT Cahaya Raudhoh merupakan travel umroh berizin pertama yang berada di Subang. Sejak 2009 hingga 2023 awal, alhamdulillah Cahaya Raudhoh sudah mengumrohkan kurang lebih 9.231 jamaah. Jumlah paket umroh yang sudah terjual oleh Cahaya Raudhoh dari awal 2009 hingga 2022 yaitu berjumlah 153 paket umroh. Perjalanan PT Cahaya Raudhoh dimulai pada tahun 1990 yaitu semenjak jadi KBIH Al-Ikhlas Subang. Selanjutnya yaitu pada tahun 2009 yaitu PPIU pertama di Kabupaten Subang yang memberangkatkan kurang lebih 20 jamaah. Selanjutnya yaitu pada tahun 2011 PT Cahaya Raudhoh yaitu mendapatkan izin dan SK dari Menteri Kehakiman. Dan pada tahun 2014 PT Cahaya Raudhoh bergabung dengan ASITA dan AMPURI. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu membentuk cabang, mengadakan pelatihan tour leader, dan bekerja sama dengan BPR Syariah. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia Regional 3, Jabar dan Banten, membentuk sertifikasi tour leader tahap 2. Pada tahun 2022 yaitu memberangkatkan 2 pesawat membentuk pelatihan tour leader tahap 3. Dan pada tahun 2023 memberangkatkan umroh pertama dari Kertajati. Baik, mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Siti Hamidah dengan NIM 12140701119. Di sini saya akan membahas bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel dalam merekrut calon jemaah untuk melaksanakan haji ataupun umroh di PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel. PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2009 dan memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan perjalanan haji, umroh, dan wisata halal. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengembangkan berbagai strategi untuk merekrut jemaah dan memberikan pengalaman perjalanan yang berkualitas. Adapun beberapa strategi yang mereka lakukan adalah yang pertama, melakukan strategi pendekatan alumni jemaah. Salah satu strategi utama yang mereka gunakan adalah pendekatan kepada alumni jemaah. Sejak awal berdiri pada tahun 2009, mereka telah menjalin hubungan yang baik dengan jemaah yang telah menggunakan layanan mereka sebelumnya. Dengan memanfaatkan hubungan ini, mereka menghubungi alumni jemaah untuk merekomendasikan perjalanan mereka kepada teman, kerabat, ataupun keluarga mereka. Pendekatan ini telah berhasil dalam meningkatkan jumlah jemaah yang awalnya hanya 20 orang menjadi 500 jemaah setiap musim. Kemudian yang kedua, rekrutmen tour leader, agen, dan perwakilan. Pada tahun 2018, Cahaya Raudhoh Tour and Travel
mengubah strategi mereka dengan memperluas tim mereka melalui rekrutmen tour leader, agen, dan calon perwakilan. Mereka memahami pentingnya memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam membimbing jemaah selama perjalanan umroh ataupun haji. Tour leader adalah orang yang dilatih untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada jemaah sepanjang perjalanan. Dengan adanya tour leader, Cahaya Raudoh dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada jemaah dan menjaga kualitas perjalanan mereka. Kemudian strategi yang ketiga yaitu peningkatan titik penjualan. PT Cahaya Raudoh Tour and Travel melakukan upaya ekspansi dengan memperbanyak titik penjualan mereka. Mereka telah berhasil menjalin kerjasama dengan 863 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka memiliki 17 perwakilan di dalam Kabupaten Subang dan 24 cabang di luar Kabupaten Subang. Dengan memiliki lebih banyak titik penjualan, mereka dapat menjangkau lebih banyak calon jamaah di berbagai kota di Indonesia. Hal ini membantu mereka meningkatkan jumlah jamaah yang menggunakan layanan mereka. Kemudian strategi yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama dan visi 2030 Arab Saudi. PT Cahaya Raudoh Tour and Travel juga mengambil keuntungan dari perubahan visi 2030 yang diusung oleh Arab Saudi. Negara tersebut semakin membuka diri terhadap pariwisata dan memudahkan persyaratan keberangkatan umroh. Cahaya Raudoh menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi untuk mempromosikan kunjungan wisata ke negara tersebut. Dengan memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh Arab Saudi, PT Cahaya Raudoh Tour and Travel dapat menarik lebih banyak jamaah dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Dampak dari strategi-strategi ini adalah peningkatan jumlah jamaah yang menggunakan layanan Cahaya Raudoh. Pada tahun 2019, mereka berhasil meningkatkan jumlah jamaah menjadi 1.200 orang dari 500 jamaah sebelumnya. Mereka memiliki beragam paket perjalanan yang ditawarkan, termasuk umroh reguler, umroh plus dengan tambahan wisata luar negeri seperti Dubai, Turki, dan Mesir. Haji plus dengan kuota pemerintah dengan jangka waktu kurang lebih dari 7 tahun. Kemudian ada haji furoda yang memungkinkan jamaah bisa langsung berangkat tanpa jangka waktu, serta paket wisata halal dunia yang menjamin kehalalan dalam setiap kegiatan wisata. Dengan demikian, PT Cahaya Raudoh Tour and Travel telah berhasil mengembangkan strategi rekrutmen yang melibatkan alumni jemaah, tour leader, agen, dan perwakilan. Mereka juga aktif dalam melakukan ekspansi dan menjalin kerjasama untuk meningkatkan layanan dan jumlah jemaah yang menggunakan layanan mereka. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik kepada jemaah mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana persiapan yang dilakukan PT Cahaya Raudoh Tour and Travel dalam pemberangkatan haji tahun ini. Mempunyai keberangkatan haji khusus selain PPIU, yaitu penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh, pihak PT Cahaya Raudoh juga mempunyai izin PIHK, yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus. Namun, terkait dengan kuota haji furoda yang PT Cahaya Raudoh jual saat ini, karena untuk haji khusus itu ada dua pilihan, yaitu haji furoda dan haji plus. Kalau haji plus berbeda, dengan 7 tahun harus menunggu. Kalau haji furoda itu haji undangan dari kerajaan, jadi langsung berangkat. Untuk musim ini, PT Cahaya Raudoh Tour and Travel belum memberangkatkan karena terjadinya keranduan tahun lalu, di mana pada tahun lalu ada banyak yang merekrut haji furoda namun gagal berangkat karena visa furoda tidak keluar dari Arab Saudi. Demi kehati-hatian pihak PT Cahaya Raudoh Tour and Travel untuk saat ini fokus di umroh dan haji furodanya, belum menjalankan. Insya Allah tahun depan pihak PT Cahaya Raudoh Tour and Travel akan mencoba lagi untuk menyelenggarakan haji furoda. Kalau untuk persiapannya harus 1 tahun,
karena haji ini sangat beresiko tinggi. Nilai haji Poroda itu dalam pendaftaran pengrekrutannya bisa sekitar 300 juta. Mulai dari rekrut pendaftaran jemaah, banyak kekhawatiran apakah visanya keluar atau tidak. Kalau tidak keluar, maka status uangnya akan dikembalikan kepada jamaah. Persiapannya dari 1 tahun sebelum pemberangkatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari pertanyaan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel terhadap para jamaah. Di PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel memiliki istilah NOM atau standar SOP yang bisa diberikan untuk pelayanan pada jamaah. NOM inilah ditingkatkan untuk jemaah selama melakukan perjalanan ibadah umroh selama 9 hari. 2 hari itu untuk perjalanan pulang dan pergi. Maka dari pihak PT Cahaya Raudhoh di Mekah selama 4 hari dan di Madinah selama 3 hari. Selama di Mekah dan Madinah, pihak PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel sudah mempadatkan jadwal. Jadi, tour leader dari pihak PT Cahaya Raudhoh mendapatkan tugas untuk mencapai NOM yang PT Cahaya Raudhoh bentuk. Semisal kita akan membimbing jamaah umroh sampai 3 hari umroh dalam 4 hari. Jadi hari pertama melakukan umroh, hari keduanya itu istirahat, dan hari ketiganya umroh. Hari keempatnya juga umroh, dari mulai mikot, tahalul. Lalu pihak PT Cahaya Raudhoh punya NOM itu setiap tahajud dan sholat duha itu ada ketuk pintu. Pihak PT Cahaya Raudhoh akan mengarahkan selama 9 hari itu untuk tetap fokus beribadah. 3 kali umroh, tahajud duha ketuk pintu, tour leadernya memiliki keahlian khusus. Penerbangan pada bulan Januari sampai Mei, pihak PT merubah pola jamaah Cahaya Raudhoh dari harganya murah, jadwalnya banyak, tour leadernya bersertifikat nasional, tour leadernya bagus, tour leadernya bisa bekam atau psikoterapi, akupuntur, tour leadernya ada dokter, review dari alumni yang diinginkan karena tour leadernya sangat bagus. Jadi mereka bisa melihat pelayanannya itu penting bagi PT Cahaya Raudhoh. Pihak PT Cahaya Raudhoh bisa memberikan pelayanan seperti bis yang ber-AC, city tour dengan travel yang dijamin pasti aman. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya Cahaya Raudhoh Tour and Travel ini dalam memberikan pemahaman atau informasi kepada jamaah seputar haji dan umroh sampai jemaah itu berangkat untuk melaksanakan haji atau umroh. Cahaya Raudhoh Tour and Travel ini melakukan treatmentnya yang biasa mereka lakukan adalah melakukan manasik haji atau umroh. Melakukan manasik umroh terdapat 2 kali, yaitu sebelum pemberangkatan. Yang pertama 1 bulan di hari Ahad sebelum pemberangkatan, dan yang kedua 1 pekan di hari Ahad sebelum pemberangkatan. Yang paling penting, jemaah bisa memahami materi seputar peribadahan tentang haji atau umroh. Tour leader atau pembimbing umroh ini harus bisa mengenali bagaimana karakteristik dari setiap jemaah, perilaku atau sikap para jemaah ini. Terdapat 3 ciri karakteristik jemaah. Yang pertama, jemaah haid, yaitu bahwa jemaah ini pernah melakukan umroh. Cara persiapannya yaitu terus kita sentuh hatinya. Umroh ini bukan hanya untuk orang kaya saja, orang mampu saja, bahwa umroh ini betul-betul panggilan Allah berasal dari niat, inna amalu biniat. Lalu yang kedua, terdapat jamaah biasa-biasa saja, di mana manasiknya itu lebih ke pendekatan kepada jemaah, mulai menjelaskan kondisi keadaan di Arab Saudi untuk bisa jemaah nurut kepada pembimbing, yaitu dengan caranya ketika di Arab Saudi, apalagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kurangi interaksi banyak mengobrol, karena pada saat interaksi itu akan menjadi bahan gibah, di mana setiap jemaah akan memasuki masjid
mereka akan memberikan kode angkat tangannya lalu tempel di mulut untuk pada diam, tidak banyak mengobrol, lebih baik banyak diam, lebih baik banyak istighfar dalam hati bertalbiyah daripada membanyakkan mengomongkan orang lain. Lalu yang ketiga, jamaah nifuh, menderita kesusahan, tidak bisa baca, tidak bisa berbahasa Indonesia. Tour leader ini mempunyai kamus kecil, isinya kalimat sapaan awal, dimana contohnya seperti terdapat orang Jawa, maka kalimat kenalannya itu dengan bahasa Jawa terlebih dahulu. Selain itu, memberikan informasi simbol-simbol. Di Makkah, Madinah sekarang sudah banyak simbol-simbol seperti simbol toilet dan sebagainya. Dengan cara pelayanannya, kita harus lebih mengerti kepada jamaah di waktu manasik dengan melakukan pendekatan terhadap jamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal keamanan, transportasi, dan akomodasi, Cahaya Rodoh Tour and Travel mengatakan bahwa setiap travel Indonesia itu harus memiliki yang 5 pasti, yaitu pasti travelnya, berizin, pasti jadwalnya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, dan terakhir pasti visanya. Akomodasi termasuk transportasi dari bandara sampai tempat tinggal. Kita Cahaya Rodoh Tour and Travel memperhatikan dari segi keamanannya, mengikuti arahan dari Kementerian Agama, misal seperti keamanan keuangan yang tidak boleh menerima hubungan umroh kecuali yang disimpan tidak lebih dari 6 bulan. Nah, selama uang belum digunakan, maka uang tersebut bisa dikembalikan lagi 100%. Apabila sudah akan berangkat dan tiba-tiba jamaah dalam kondisi yang kurang sehat atau sakit, maka akan dilakukan asuransi dengan reschedule dan atur ulang pemberangkatan tanpa biaya tambahan. Akomodasi pasti penerbangannya dimulai dari titik kumpul, kemudian penerbangan. Kita Cahaya Rodoh Tour and Travel sudah tidak terpatok pada pesawat Saudi Airlines karena jumlah jamaahnya tidak memungkinkan dibawa oleh pesawat tersebut. Musim lalu, 2.000 jamaah tidak bisa menggunakan Saudi Airlines. Solusinya, Cahaya Rodoh Tour and Travel memberikan tiket pesawat apapun yang penting sampai ke Madinah. Seperti selanjutnya, ada banyak pilihan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Emirates, Turkish, Singapore Airlines, dan lain-lain. Selanjutnya, dari akomodasi penginapan, kalau di Mekah itu adanya bintang 3 sampai bintang 4 untuk standarisasinya. Nah, kemudian mereka tidak menggunakan bintang 4 karena jaraknya pun relatif jauh, tidak terlalu dekat. Kalau bintang 5, fasilitasnya terlalu mewah, sehingga membuat jamaah bingung untuk cara memakai fasilitasnya. Kemudian, terdapat program latihan dan pengembangan bagi staf penyelenggaraan haji dan umroh di Cahaya Rodoh Tour and Travel. Nah, setiap tahunnya Cahaya Rodoh Tour and Travel sudah terhitung melakukan pelatihan tour leader 4 kali. Sebanyak jumlah 86 tour leader dan yang sudah tersertifikasi ada 58 tour leader. Jadi untuk pelatihan rekrutmen tour leader ada setiap 1 tahun sekali. Untuk pelatihan pengembangan soft skill dilakukan oleh Cahaya Rodoh Tour and Travel dalam pelatihan seperti pelatihan bekam, untuk karyawan harus bisa marketing, untuk staff bisa public speaking, dan itu menjadi hal yang ditekankan oleh Cahaya Rodoh Tour and Travel agar pelatihan itu harus dilakukan terus-menerus supaya NOM-nya dapat terkejar. Baik, selanjutnya terkait tindakan yang diambil Cahaya Rodoh Tour and Travel jika terjadi kendala atau masalah selama haji dan umroh. Dalam menanggulangi risiko, Cahaya Rodoh belajar dari pengalaman yang ada.
atau pengalaman sebelumnya. Cahaya Raudhoh telah berdiri lebih dari 14 tahun, sehingga sudah bisa meminimalisir, bahkan bisa memprediksi risiko yang ada. Selain itu, Cahaya Raudhoh juga bergabung dengan Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Sehingga jika ada kendala yang cukup tinggi atau kendala yang tidak bisa ditangani oleh pihak travel, misalnya seperti jamaah kabur, paspor hilang, hotel tiba-tiba berubah, maka asosiasi ini akan berurusan dengan Kerajaan Arab Saudi. Baik, selanjutnya sistem pengelolaan, pengaduan, dan saran dari jamaah haji dan umroh yang dilakukan oleh Cahaya Raudhoh Tour and Travel, yaitu merekod testimoni jamaah selama di Makkah dan Madinah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik secara langsung. Selain itu, ketika kepulangan atau ibadah haji ataupun umroh telah selesai, maka Cahaya Raudhoh akan membagikan link berbentuk G-form untuk pengisian kuesioner apakah para jamaah puas atau tidak dengan layanan yang diberikan dari tanah air hingga kepulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengawasan kesehatan dan pelayanan medis yang disediakan selama haji dan umroh oleh PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel. Yang pertama, ada informasi kesehatan. Jadi, sebelum berangkat itu, jemaah menerima informasi manasik mencakup penjelasan tentang sistem-sistem pengawasan, kesehatan, dan pelayanan medis selama haji dan umroh. Jemaah ini diberitahu bahwa obat-obatan umum akan disediakan, tetapi untuk obat-obatan khusus, mereka harus membawanya sendiri. Kemudian yang kedua, ada pendampingan dokter. Dalam setiap grup yang terdiri dari lebih 90 orang, seorang tour leader yang berprofesi sebagai dokter akan mendampingi jemaah. Tour leader dokter ini bertugas untuk memberikan pengawasan kesehatan selama perjalanan dan memberikan bantuan berupa medis jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, ada asuransi kesehatan. Setiap jemaah diwajibkan memiliki asuransi kesehatan selama melakukan haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial dalam hal perawatan medis yang diperlukan selama perjalanan. Kemudian, yang keempat, ada perawatan di Saudi Arabia. Pada saat ini, Saudi Arabia memiliki kebijakan yang mewajibkan jemaah yang sakit untuk dirawat di tempat sebelum diizinkan pulang. Jemaah tidak diizinkan pulang dalam kondisi sakit, terkecuali sudah mendapatkan perawatan yang memadai di negara tersebut. Kemudian, yang kelima, pemakaman di Saudi Arabia. Jika di Arab Saudi terdapat seorang jemaah meninggal dunia selama haji atau selama melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian keluarganya tidak menuntut untuk memulangkan jenazah, maka jenazah akan dimakamkan di Saudi Arabia. Sistem pengawasan kesehatan dan pelayanan medis selama haji dan umroh ini bertujuan untuk memberikan perhatian medis yang tepat dan menjaga kesehatan jemaah selama perjalanan mereka. Dengan adanya dokter pendamping, asuransi kesehatan, dan kebijakan perawatan di tempat, diharapkan jemaah dapat merasa aman dan terlindungi selama menjalankan ibadah haji dan umroh di Saudi Arabia. Kemudian selanjutnya perusahaan. Apakah perusahaan penyelenggaraan ini termasuk ke pertanyaannya? Apakah perusahaan penyelenggaraan ini memiliki tanggung jawab? Jadi apa tanggung jawab dari PT Cahaya Raudhoh Tour and Travel dalam penyelenggaraan haji dan umroh dalam hal tanggung jawab sosial maupun dalam lingkungan? Yang pertama, yang pertama tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Cahaya Raudhoh ini, Raudhoh Tour and Travel, dalam penyelenggaraan ini
terdapat program sosial. PT Cahaya Raudhah Tour and Travel melaksanakan kegiatan program sosial secara gratis sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka. Kemudian salah satu contohnya adalah mengajak bapak-bapak pengajian yang melaksanakan sholat 5 waktu secara penuh di masjid yang berada di samping kantor perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberikan umroh gratis untuk marbot masjid sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada mereka, kesempatan ibadah kepada mereka. Kemudian selanjutnya ada Jumat Berkah. PT Cahaya Raudhah Tour and Travel juga mengadakan acara bernama Jumat Berkah sebagai salah satu program sosial. Rincian mengenai program ini tidak dijelaskan dengan detail dalam wawancara, namun dapat diasumsikan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan keberkahan kepada masyarakat. Kemudian ada edukasi dan sosialisasi. PT Cahaya Raudhah Tour and Travel ini menyampaikan ciri-ciri travel yang melakukan penipuan kepada masyarakat. Mereka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat menghindari penipuan dalam pemesanan paket perjalanan umroh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan konsumen serta mendorong praktik bisnis yang transparan dan jujur di industri perjalanan umroh. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Cahaya Raudhah Tour and Travel mencakup kegiatan sosial, pengabdian kepada masyarakat, dan juga penyuluhan kepada calon jemaah untuk melindungi mereka dari penipuan. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan promosi dan event-event sebagai bagian dari upaya pemasaran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, bagaimana sih sistem evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Raudhah Tour and Travel? Jawabannya, sistem evaluasi kinerja penyelenggaraan haji dan umroh pada PT Cahaya Raudhah Tour and Travel ini dengan mencakup aduan dari jemaah. Jadi, PT Cahaya Raudhah Tour and Travel menerima aduan dari jemaah melalui berbagai saluran seperti formulir pengaduan dalam bentuk G-form, testimoni, dan telepon. Aduan tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara dalam memberikan layanan kepada jemaah. Kemudian yang kedua, ada tindak lanjut. Setelah menerima aduan, perusahaan ini melakukan tindak lanjut terhadap masalah yang dilaporkan. Tindak lanjut ini dapat melibatkan perubahan status seorang tour leader yang dapat berdampak pada evaluasi kinerja secara keseluruhan. Kemudian, evaluasi pelaksanaan. PT Cahaya Raudhah Tour and Travel melakukan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan perjalanan haji dan umroh. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap tour leader dan dokter yang mendampingi jemaah. Penilaian ini dapat meliputi faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, komunikasi, kemampuan mengelola situasi darurat, dan profesionalisme. Kemudian evaluasi tahunan. Puncak dari evaluasi kinerja adalah evaluasi tahunan terhadap tour leader. Pada evaluasi ini, PT Cahaya Raudhah Tour and Travel mengevaluasi apakah seorang tour leader tetap berada dalam posisi mahir atau masih dalam tingkat pemula. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tour leader yang ditugaskan untuk memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas mereka. Kemudian, karakteristik tour leader. PT Cahaya Raudhah Tour and Travel membedakan tour leader berdasarkan 5 karakteristik, yaitu pendatang, pemula, terampil, mahir, dan ahli. Karakteristik ini digunakan sebagai panduan dalam menilai kualifikasi dan kemampuan tour leader dalam memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah.
dengan melakukan sistem evaluasi kinerja seperti aduan dari jemaah, tindak lanjut terhadap masalah, evaluasi pelaksanaan, evaluasi tahunan, dan memperhatikan karakteristik tour leader PT Cahaya Rodoh Tour and Travel, berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan memastikan bahwa jemaah mendapatkan pengalaman yang aman dan memuaskan selama perjalanan haji dan umroh.